Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran Basul Kutub hari ini kita akan belajar tentang huruf pegon. Apa sih huruf pegon itu? Huruf pegon itu bahasa Indonesia yang ditulis dengan bahasa Arab. Jadi maksudnya kita nulis bahasa Arab nih, ya. Nah, tapi bahasa Arabnya itu bisa kita baca dengan bahasa Indonesia. Nah, langsung aja di sini huruf-hurufnya. Huruf A itu pakainya alif, huruf B pakainya ba, huruf C pakainya jim titik 3. Tuh lihat ya, ada titiknya 3. Huruf D itu dal, huruf E itu alif sama ya, huruf F itu pakainya fa, huruf G itu pakainya kaf titik 1 di bawah, huruf H itu pakainya H, huruf I pakainya alif sama ya, huruf J pakainya jim, huruf K pakainya kaf. Nah, bedain tuh, kalau misalnya G ada titiknya di bawah 1, kalau kaf itu enggak ada. Nah, untuk huruf L itu pakainya lam, huruf M pakainya mim, huruf N pakainya nun, huruf O pakainya alif sama wawu atau pakai wawu aja. Huruf P pakainya F, huruf Q pakainya kof, huruf R pakainya ro, huruf S pakainya sa, huruf T pakainya ta, huruf U pakainya alif sama wawu. Oh, jadi maaf, tadi huruf O itu pakainya alif sama wawu tetap, tapi kalau misalnya huruf U itu bisa pakai alif sama wawu atau pakai wawunya aja. Huruf V pakainya fa, huruf W pakainya wawu, huruf Y pakainya ya, huruf Z pakainya zai atau za. Nah, ada juga ang samanya. Kalau ang itu pakainya goin titik 3. Titiknya di atas ada 3. Nah, terus hurufnya buatnya itu pakainya ya titik 3 di bawah. Nah, jadi langsung aja kita ke contoh ya. Misalnya kita mau nulis buku. Buku. Nah, ini berarti ada 4 kata ya. Pertama B, kedua U, ketiga K, keempat U. Buku. Nah, kita lihat B itu pakainya ba berarti. Nah, kita tulis di sini ba. Ba. Nah, karena ba ini bisa disambung dengan huruf setelahnya B apa? U. Berarti kita pakainya wawu aja, alifnya nggak usah diikut, nggak usah disambung. Kita taruh di sini wawu. K pakainya kaf. Nah, perhatiin ya, untuk K kayak gini, ini itu digunakan untuk akhir kalimat. Jadi misalnya contohnya katak. Katak. Nah, K kayak gini, ini tuh digunakan di akhir kalimat. Karena K kayak gini tuh nggak bisa disambung, nggak bisa kayak gini. Kamu misalnya, nggak bisa, salah. Nah, tapi kalau misalnya K-nya mau disambung, berarti kita pakai kafnya, tulisannya yang kayak gini, kayak gitu ya. Kan kalau yang kayak gini mah bisa disambung nih, mau kita sambung pakai alif jadinya K, atau mau kita sambung pakai mim jadinya kayak gini, atau kita mau sambung pakai nun jadinya kayak gini, kun, ya kan? Nah, kalau kaf kayak gini itu bisa disambung. Tapi kalau misalnya kaf kayak gini itu nggak bisa disambung. Kaf kayak gini khusus buat di akhiran kalimat aja. Nah, berarti kita pakainya kaf yang kayak gini. Ditambah lagi U. U itu berarti wawu. Tambahin alif. Kalau kita harokatin jadinya buku. Nah, tulisan ini kan tulisan bahasa Arab ya. Tapi bisa dibaca nggak pakai bahasa Indonesia? Bisa kan?
berarti jadinya buku gitu ya. Ini yang dinamakan huruf pegon. Nah, untuk ngartiin kitab kuning itu identik, biasanya itu ngartinya pakai huruf pegon kayak gini. Jadi diartinya itu bukan pakai bahasa Indonesia, bukan, tapi pakai huruf pegon. Nah, huruf pegon itu bahasa Arab, tulisan bahasa Arab nih, tapi bisa kita baca menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu namanya huruf pegon. Contoh lagi, misalnya kita mau nulis kucing ya, kucing. Nah, kaf, k berarti pakainya kaf. Kafnya yang kayak gini buat disambung. U pakainya apa tadi? Wow. Kita tulis di sini ku. C pakainya apa? C, jim titik 3 di bawah. Kita tulis di sini C. Nah, untuk jim juga sama. Kalau jim yang kayak gini, ini khusus di akhiran kalimat, karena kalau jim kayak gini tuh nggak bisa disambung dengan huruf apapun, dengan huruf lain. Tapi kalau misalnya mau disambung, berarti tulisan jimnya harusnya kayak gini. Kan ini kalau kayak gini bisa disambung pakai alif, atau bisa disambung pakai mim, ya kan, atau bisa disambung pakai nun. Jadi pakai jimnya yang tulisannya kayak gini kalau mau disambung. Kuci, ya kan. Nah, alif kita pakainya iya. Eng, apa tadi eng? Pakainya goin titik 3. Berarti kita tambahin di sini goin titik 3. Kucing. Jadinya kita harokatin kucing gitu. Nah, untuk huruf go juga kalau misalnya go kayak gini itu berakhir digunakan buat akhiran kalimat doang. Tapi kalau misalnya mau disambung, berarti kita nulis go-nya kayak gini. Ain juga sama. Kalau untuk di akhiran kalimat kayak gini, kalau mau disambung jadi ya gini, a atau ala gitu ya. Contoh lagi, kita tulis pulang. Pulang. Nah, P pakainya apa? Fa. Kita tulis di sini fa. U pakainya wow. Fu. Lam pakainya, nah kalau misalnya L sama A itu dia pakainya lam alif yang kayak gini. Ini udah mengandung L sama A. Nah, tapi kalau misalnya lam kayak gini doang itu khususan buat L saja. Tapi kalau misal pakainya lam alif itu udah include sama kata A. Berarti kita pakainya di sini lam alif. Ang tadi goin titik 3. Kita tulis di sini goin titik 3. Nah, kalau kita harokatin, nah jadinya pulang gitu. Tahu contoh lagi, gajah. G mana tadi G? Nah, G pakainya kaf titik 1 di bawah. Kaf pakainya titik 1 di bawah. Ini G ya. A alif kita tarik ke atas. Ga tuh. J pakainya jim ya. Nah, untuk jim huruf sambung berarti kita nulisnya kayak gini. Gajah. Nah, A-nya kita tarik ke atas, alif. H-nya tambahin H biasa. Kalau diharokatin jadinya gajah gitu. Atau contoh lagi misalnya sapu. Sapu. Nah, S itu pakainya apa? Sin. Kita tulis di sini sa. A pakainya alif. Kita tarik ke atas sa. P pakainya F. Fa maksudnya. U pakainya wow. Nah, kita tambahin alif. Kalau kita harokatin jadinya sapu gitu ya. Jadi huruf pegon itu kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau nulis itu harus disambung huruf per huruf ya. Jangan misalnya kita nulis sapu terus kita nulis huruf pegon yang kayak gini. S itu sa,
A itu alif, P itu fa, U itu waw. Nah, salah kayak gini. Ini bukan penulisan bahasa Arab yang benar gitu ya, tapi huruf per hurufnya, kata per katanya itu harus nyambung. Nah, sa ini kan bisa disambung dengan alif, berarti sambung, tarik. Tuh, sa. Nah, P itu fa. Nah, bisa disambung sama U, tarik. Namain alif, harokatin, sapu gitu. Atau kita menulis punyanya, P pakainya mana tadi? P fa. Kita tulis di sini fa. U pakainya waw, fu. Nya pakainya ya titik 3. Kita tulis dulu di sini ya titik 3. A tarik ke atas alif. Punyanya kayak tadi lagi. Ya titik 3 di bawah, tarik alif. Punyanya gitu. Oke? Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, masih ada yang belum paham gitu, nanti bisa ditanyakan di grup atau di Japri. Abis ini juga insya Allah bakalan ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi dan kalian jawab gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.